Lebih dari 300 juta orang di dunia menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi di Konvensi Umum UNESCO, guys. Wow. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi di Sidang Umum UNESCO. Bahasa Indonesia juga diajarkan di 54 negara di dunia, guys. Wow. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai bidang seperti akademik, pemerintahan, bisnis, budaya, dan komunikasi sehari-hari. Dan saat ini bahasa Indonesia menempati urutan ke-11 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Sedangkan di Asia, bahasa Indonesia peringkat ketiga bahasa paling banyak diminati setelah bahasa Jepang, Mandarin. Makanya banyak banget ya bule dan juga orang-orang asing itu suka menggunakan bahasa Indonesia dan juga belajar bahasa Indonesia. Apakah benar ya guys? Langsung aja kita lihat faktanya ya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Bang, negara apa yang di sekolahnya belajar bahasa Indonesia? Menarik nih. Pelajaran yang seharusnya selalu bagus ya nilainya. Soalnya tiap hari kita pakai. Tapi ada nggak negara lain yang belajar bahasa Indonesia juga? Terus sama Good News from Indonesia, Detik, dan Kemlu.go.id. Kamu tahu nggak kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang penggunanya paling banyak ke-10 di dunia. Dengan jumlah 199 juta orang. Top global kita ya. Nah, ada beberapa negara yang juga pakai bahasa Indonesia di kurikulum pelajarannya. Contohnya, Australia. Ada beberapa sekolah yang punya mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena mereka menganggap Indonesia sebagai negara berkembang dan berpotensi menjadi negara yang kuat dan berpengaruh. Selain itu, bahasa Indonesia juga dijadiin jurusan di universitas berbagai negara. Di Vietnam, Jepang, Kanada, Amerika, Mesir, sampai Hawaii. Ada 52 negara yang belajar bahasa Indonesia. Makanya, kita harus bangga nih pakai bahasa Indonesia. Kalau kamu gimana? Nilai bahasa Indonesianya remet gak? Awal mula dan alasan aku belajar bahasa Indonesia. Nah, berapa tahun yang lalu, aku mau belajar lebih jauh tentang bahasa Inggris. Karena ini adalah bahasa yang sangat penting ya. Maka, aku memutuskan untuk pergi ke internet dan mulai menggunakan aplikasi-aplikasi untuk belajar bahasa asing. Setahun kemudian, ada orang dari Indonesia yang mengirim pesan padaku. Dan tidak perlu banyak waktu, tidak perlu waktu lama untuk kami bersahabat. Jadi kami menjadi teman yang sangat dekat, kami berbicara setiap hari ya. Dan setelah beberapa waktu aku pikir, kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk sekaligus belajar bahasa Indonesia juga? Oh ya, perlu kalian ketahui, aku memang hobi belajar bahasa asing. Aku menikmati setiap prosesnya, aku menyukai usahaku untuk memahami susunan dan tata bahasa dalam tiap bahasa yang kupelajari. Dan saat itu, aku sudah bisa 4 bahasa. Dan aku tidak mau dia tahu kalau aku juga sedang mempelajari bahasanya. Aku mau dia terkejut dan terkesan saat nanti dia tahu aku bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Tapi kenapa orang Korea mau belajar bahasa Indonesia? Saya sudah belajar bahasa Indonesia di Universitas UI sudah 3 bulan, selama 3 bulan. Hari ini saya mau berbicara tentang alasan saya belajar bahasa Indonesia. Beberapa orang bertanya saya, Mas, kenapa Mas belajar bahasa Indonesia? Dan Mas, kenapa Mas sekarang tinggal di Indonesia? Jujurnya, kalau saya bisa tinggal di Indonesia, saya mau tinggal di Indonesia. Dan saya akan tinggal di Indonesia. Saya juga tahu beberapa orang mau tinggal di Korea karena lingkungan Korea sangat bagus daripada Indonesia. Juga gajinya tinggi daripada Indonesia, dan transportasi umum juga sangat bagus, dan
kan orang punya mobil di Korea. Terus kalau kalian bekerja di Korea, kalian bisa membeli HP baru, Apple atau Samsung, bisa berbaju bagus. Ya. Terus selama saya tinggal di sini, saya juga beberapa kali sakit perut karena saya makan makanan kotor. Akan tetapi alasan saya mau tinggal di sini karena orang Indonesia masih tahu apa yang lebih penting di hidup mereka. Misalnya, contohnya keluarga atau anak atau menikah atau teman-teman hidup. Itu alasan saya mau belajar bahasa Indonesia dan mau tinggal di sini. Terima kasih. Halo Indonesia. Banyak orang tanya, kenapa kamu mau belajar bahasa Indonesia? Karena Indonesia itu negara favoritku di Asia Tenggara. Saya pikir itu negara yang paling menarik untuk pelancong. Di Indonesia ada banyak pulau dengan budaya dan tradisi yang unik. Ada banyak suku dan bahasa. Aku sudah keliling 22 negara. Di Indonesia orang paling ramah. Jadi saya belajar bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sama orang-orang di jalan dan untuk belajar budaya Indonesia, negara yang sangat menarik. By the way, kenapa pilih bahasa Indonesia? Kak, kasih alasan. Ini cerita yang super lucu. Waktu umur 14 tahun aku baru buka Facebook, oke? Dan ada nama aku Manal dan family name Aseban, oke? Kemudian ada banyak orang Indo yang add request, friend request. Ada banyak. Terus ada keluarga dari Surabaya yang friend request aku. Ada 2 atau 3 saudara. Laki-laki semua. Aku lupa nama. Ada Firdaus satu lagi Muhammad dan satu lagi lupa. Dan mereka bilang mereka keturunan Maroko dan keluarga dari Maroko, nama keluarga sama dengan aku, Aseban. Sampai sekarang aku gak tahu kalau itu betul atau hanya bercanda. Tapi kita mulai bicara, setiap hari bicara dan aku mulai tertarik dengan Indonesia. Dan waktu di high school, aku harus pilih apa yang aku mau studi. Dan aku cari ada beberapa universitas di Paris yang bisa belajar bahasa Indonesia. Jadi aku pilih bahasa Indo di Paris. Tapi ya sampai sekarang aku nggak tahu kalau mereka bercanda. Mereka bilang, oh iya kita ada keturunan dari Maroko udah lama ya. Tapi nama keluarga itu Aseban juga. Dan mereka bisa bilang nama kakek aku dan banyak lagi, tapi sekarang aku pikir mungkin dengan internet ya, bisa cari keluarga aku di internet. Tapi sampai sekarang gak tahu kalau itu benar. Bang, abang ngerasa aneh gak sih ngomong bahasa Indonesia terus kan abang orang Rusia? Bro, jangankan gua ngomong bahasa Indonesia, bro. Saat gua pikir aja bahasa Indonesia, bro. Saat gua nulis bahasa Indonesia, jangankan itu. Saat gua ngomong dengan ibu gua kandung yang orang asli Rusia, itu aja gua ngajak ngomong bahasa Indonesia, bro. Bule KW total, bro. Jadi bahasa Indonesia aku udah nganggap seperti bahasa gua sendiri, bro. Bahasa Rusia udah KO, pokoknya bahasa Rusia, pokoknya bahasa Indonesia forever gitu loh. Aku mau ceritain sedikit kenapa aku bisa bahasa Indonesia, kenapa aku bisa sampai Indonesia. Nah, itu karena aku dapat magang di Kedutaan Swedia 11 tahun yang lalu. Terus aku langsung jatuh cinta sama Indonesia, jadi aku langsung memutuskan untuk ambil les bahasa Indonesia di IALF. Sejak waktu itu aku otodidak semuanya. Habis magang, aku pulang ke Swedia lagi, lanjut S2. Habis wisuda S2, aku balik lagi ke Indonesia. Sebenarnya untuk mantan pacar. Ya, dan kerja juga di Kedutaan Swedia dan dengan kebijakan ekonomi internasional untuk satu program kerjasama Australia dan Indonesia. Jadi gitu ceritanya. Dan ya, aku masih belajar, bahasa formal aku masih kurang.
menurut aku, dan kadang-kadang bahasa Indonesia aku sedikit kaku, dan otak aku kadang-kadang suka loading, tapi itu biasalah kalau kamu belajar bahasa baru, ya. Begitu ceritanya. Kalau ada yang mau tanya sesuatu, tanya di komen aja. Terima kasih. Halo teman-teman. Lagi-lagi aku pergi makan di warung aku. Aduh, siapa ada di sini? Halo sayang, kok ada di sini? Ini teman saya. Halo. Anaknya. Oh, halo. Ada siapa lagi nih? Ada Mbak Viola. Siapa ini, teman-teman? Siapa? Viola, apa kabar? Baik, baik. Ketemu Viola lagi. Ternyata dia di sini suka makan di warung. Duh, Viola apa kabar? Kurang baik, banyak kerja. Kasian. Ya udah, aku nggak akan ganggu ya. Lanjut. Halo teman-teman, ini aku lagi makan bebek. Viola sudah selesai makan. Viola. Oke guys, setelah kita menonton video tadi ya, memang banyak banget ya orang-orang asing, mulai dari Eropa, dari Timur Tengah, dari Asia, terus juga Australia, itu benar-benar tertarik dengan bahasa Indonesia. Karena selain dari ketertarikannya terhadap bahasa Indonesia, karena memang Indonesia kan kaya banget akan budaya. Terus selain itu juga ramah orang-orangnya. Otomatis juga orang untuk belajar bahasa Indonesia itu makin tertarik. Video tadi memang banyak banget ya orang asing yang suka berbahasa Indonesia. Banyak banget orang asing yang pengen belajar bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia juga sebagai alat untuk bisa lebih mengenal lagi mengenai budaya Indonesia, seni tradisi Indonesia. Selain itu, mereka juga menganggap bahasa Indonesia ini adalah sebagai alat untuk supaya mereka bisa mengenal lagi tentang budaya Indonesia, tradisi Indonesia, dan supaya juga mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang Indonesia. Mantap lah pokoknya ya. Kita ambil contoh lah seperti Korea. Bahkan di Korea itu sampai mengambil guru ataupun pengajar dari Indonesia. Wah, keren banget ya. Kita langsung aja lihat videonya ya. Tell your friend. You're talking with your friend. Hello semua. Nama saya Pak Kenyong. Saya berasal dari Korea Selatan. Senang bertemu denganmu. Sampai jumpa. Nah, memang di Korea, di Jepang, di Australia, bahasa Indonesia ini sangat populer. Kalian cek aja lah ya, YouTuber-YouTuber dari Jepang, dari Korea, dari Australia. Mereka fasih berbahasa Indonesia, banyak banget lagi ya. Itu salah satu bukti bahwasanya bahasa Indonesia itu mereka bisa terima dengan baik. Nggak membingungkan ya guys ya bahasanya. Oke, kita doakan aja guys ya, semoga bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional. Apalagi saat ini bahasa Indonesia itu menduduki posisi ketiga. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia, guys. Dan posisi ke-11, bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, kita patut berbangga ya, guys ya. Makanya, kita sebagai warga negara Indonesia, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Inggris penting, bahasa asing lainnya penting, seperti Mandarin, itu juga penting. Tapi yang paling utama adalah bahasa Indonesia. Itu wajib. Tetap semangat guys, jangan lupa komen baku hantam di kolom komentar. See you the next video, bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share Kak Punten Semuanya.